Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anakku? Sehat? Tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya masih sakit, jaga imun biar tambah meningkat ya. Kita berdoa semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki materi bahasa Indonesia, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Narifasi atau sering disebut Pak Ale kalau di madrasah. Tapi kalau mau panggil Pak Fikri monggo, mau Pak Gagah juga ada apa-apa, Syekh juga ada apa-apa, Kiai juga apa-apa, saya bisa semuanya dipanggil ya. Oke, tapi kalau paling sering di madrasah saya sering dipanggil Pak Ale. Jangan tanya kenapa dipanggil Pak Ale. Suaranya panjang ya. Kita tidak perlu membahas itu semua. Namanya juga artis kan, nama panggilan kan banyak ya, nama tenar gitu ya. Oke, saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Pada kesempatan ini kita atau saya ingin mencoba berbagi pengalaman dan ilmu mengenai materi bahasa Indonesia khususnya. Kemudian lebih terperinci kita akan membahas tentang materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO, laporan hasil observasi, gitu ya. Bersama saya. Tapi sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah untuk kita, menjadi wawasan baru, menambah ilmu untuk kita semuanya, agar kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Oke. Semoga dengan doa tersebut kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ya. Oke, kita masuk ke materi. Teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian ketahui mengenai materi tersebut? Laporan hasil observasi. Di situ ada kata laporan, ada hasil, dan juga ada observasi. Berarti ada 3 kata atau subkata di situ yang memiliki makna masing-masing. Ada laporan, itu berarti sebuah pertanggungjawaban dalam bentuk tulisan, ya, dia melaporkan sesuatu. Hasil itu dari buah, ya, buah yang melakukan sebuah kegiatan gitu. Kemudian observasi itu apa? Ada yang mengatakan observasi itu pengamatan. Ya, memang observasi itu pengamatan. Lebih jelasnya kita masuk kepada pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks atau tulisan yang di dalamnya berisi mengenai hasil dari sebuah pengamatan. Bisa pengamatan tentang benda, tentang peristiwa, kemudian tentang kejadian apapun itu yang di dalamnya memuat unsur suatu kejadian, itu namanya teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Kemudian teks laporan atau report ini juga disebut juga dengan klasifikasi. Kenapa bisa dikatakan sebuah teks laporan observasi itu juga disebut sebagai teks klasifikasi? Karena pada teks tersebut sama-sama memuat mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, ya. Kemudian jenis teks ini juga mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah bentuk, kemudian ciri atau sifat umum, baik benda, hewan, tumbuhan, manusia, peristiwa, dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah yang namanya teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang di dalamnya menjabarkan tentang sesuatu hal dari hasil pengamatan. Nah, sesuatu hal tersebut bisa dari manusia, bisa tentang hewan, bisa tentang tumbuhan, bisa tentang suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya memuat itu semua. Ya, jadi pengertian dasar awalnya seperti itu. Intinya adalah teks yang menggambarkan teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa secara rinci dari hasil pengamatan, seperti itu. Ya.
Kita lanjut. Adapun teks laporan hasil observasi atau LHO, mohon maaf, struktur teks atau teks laporan hasil observasi sama halnya juga seperti manusia. Manusia itu juga memiliki struktur kerangka ataupun pembangun. Struktur pembangun. Yang namanya manusia punya kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Jadi ada struktur pembangun manusia itu seperti tadi, kepala, kemudian pundak. Kalau tidak ada kepala itu namanya bukan manusia, guys, ya. Itu bisa dikatakan kepala buntung, ya, handuk kepala buntung. Jadi sama juga dengan manusia, saya analogikan seperti itu. Teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur yang membangun. Kalau tidak ada salah satu tersebut, tidak bisa. Jadi harus lengkap. Ya, pada kenyataannya yang namanya teks laporan hasil observasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang paling awal. Di pernyataan umum itu mau menjelaskan tentang apa harus dijelaskan terlebih dahulu. Misalnya, saya ingin menjelaskan tentang minuman bersoda, ya. Itu harus ada, ya. Harus ada yang ingin dijelaskan. Jadi awal kali yang harus ditulis adalah tentang pernyataan umum atau yang menerangkan subjek laporan. Kita ingin meneliti atau mengobservasi apa sih? Kita ingin mengamati apa sih? Apakah manusia, apakah tumbuhan, ataukah hewan, ataukah peristiwa. Dari masing-masing tersebut dikerucutkan manusia yang seperti apa, hewan apa. Jadi harus ada pernyataan umum terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke bagian 2 adalah klasifikasi. Setelah kita memilih, katakanlah ingin mengamati tentang mohon maaf, ingin mengamati tentang hewan, ya. Pernyataan umumnya tentang hewan masih sangat luas, perlu penjelasan. Makanya kita diklasifikasikan hewan yang seperti apa, seperti itu, ya. Jadi misalnya apakah hewan bertelur, apakah hewan yang masuk kategori atau klasifikasi menyusui, kemudian apakah yang lainnya. Jadi di situ harus jelas runtutannya. Karena struktur teks dari laporan hasil observasi tersebut harus berurutan. Yang pertama pernyataan umum, mau membahas tentang apa. Yang kedua tentang klasifikasinya. Dan untuk melengkapi itu semua, agar menjadi laporan hasil observasi yang bagus dan baik sesuai kaidah, harus memuat tentang deskripsi ataupun definisi-definisi tertentu. Bisa kalian lihat, ada yang pertama, definisi umum. Itu menjabarkan awalnya, kemudian di definisi bagian, kemudian definisi manfaat, kalau memang di situ ada manfaatnya jelaskan, atau tujuan atau yang lainnya, fungsi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup yang intinya adalah simpulan pastinya, gitu ya, tentang laporan hasil observasi tersebut. Bisa dipahami, ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang namanya teks ataupun pada hakikatnya semuanya itu kan memiliki ciri-ciri sehingga kita bisa membedakan teks ini termasuk kategori laporan observasi kah, atau teks deskripsi kah, atau puisi, atau apapun, karena setiap teks pasti memiliki ciri-ciri khusus. Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, yang namanya teks laporan hasil observasi atau LHO, teks LHO seperti ya singkatnya, ya. Teks LHO itu yang pertama, poin pertama yang penting adalah harus mengandung fakta, ya. Karena kalau tidak fakta itu tidak bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi. Maaf. Jadi yang namanya laporan hasil observasi itu harus fakta, benar-benar fakta. Kalau ada di dalamnya memuat sesuatu yang bukan merupakan hal yang fakta, itu tidak bisa dikatakan sebagai laporan hasil observasi. Karena semuanya berbentuk fakta. Karena akan dilaporkan. Kalau laporan itu bukan sesuatu yang benar-benar fakta, ya bisa dibantah seperti itu, ya. Kemudian harus bersifat objektif, tidak menjelaskan panjang lebar yang tidak terlalu penting. Kemudian juga
fokus kepada apa yang ingin diteliti atau diobservasi, kemudian dilaporkannya nanti. Harus ditulis dengan sempurna dan lengkap. Ingat, yang namanya laporan ya apapun itu ya, laporan, bentuk laporannya, yang namanya laporan ya harus lengkap dan sempurna. Karena kalau ada informasi yang salah atau yang kurang pas dari apa yang kita teliti atau observasi, itu akan menimbulkan gejolak informasi atau salah persepsi di kemudian hari. Jadi yang namanya laporan hasil observasi itu harus benar-benar fakta, kemudian objektif atau apa adanya, tidak dibuat-buat atau tidak dikarang-karang, kemudian harus ditulis dengan sempurna dan lengkap. Itu ya. Selanjutnya kita ciri-ciri selanjutnya, maaf, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, kemudian mengandung prasangka atau pemihakan. Ya sama dengan ciri-ciri yang tadi ya, objektif ya. Intinya adalah ketika kita ingin melaporkan tentang sesuatu, ya kalau di sini adalah laporan hasil observasi, ya memang benar-benar karena keadaannya seperti itu. Tidak boleh kita berpihak, entah membela, entah menyebutkan, tidak boleh. Harus apa yang kita amati, hasilnya dari pengamatan tersebut apa ya kita laporkan. Contohnya gini, saya ketika pemilu memilih salah satu partai A, ya, kemudian karena saya tidak suka dengan partai B dan saya mengamati partai B, saya mengemukakan hal-hal yang kurang benar, hal-hal yang tidak sesuai faktanya tentang partai B. Karena itu saya membenci partai B tersebut. Makanya itu namanya tidak sah untuk laporan hasil observasi. Karena yang harus dilaporkan dalam laporan hasil observasi ini harus yang benar-benar fakta. Saya kasih contoh nih ya, yang paling mengena nih, contohnya gini. Ketika kalian di sekolahan atau di sekitar lingkungan kalian, kemudian kalian menyukai salah satu pasangan kalian lah, katakanlah teman kalian. Kemudian ada juga kamu mencoba menembak dia, ya, ketika ditembak kamu ditolak. Nah, di situ akan muncul rasa subjektivitas, rasa tidak adil. Maaf. Nanti ketika ada teman kalian menanyakan tentang yang kalian tembak tadi, ya perempuan atau laki-laki yang kalian tembak tadi, pasti kalian subjektif. Ah, dia tuh nggak baik, soalnya ini. Padahal kenyataannya anak itu baik. Itu kurang pas, ya. Jadi yang ditulis menjadi sebuah laporan hasil observasi itu harus memuat tentang fakta, tidak boleh yang tidak fakta, ya. Harus memiliki unsur objektif, seimbang, netral, apa adanya, tidak boleh memihak dan sebagainya. Mohon maaf. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ada disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa, harus jelas ya tata bahasanya, kemudian isinya berbobot maupun susunannya logis atau masuk akal. Ketika kalian membuat sebuah tulisan yang di situ mengenai tentang laporan sesuatu hal, kalau tidak menggunakan bahasa yang menarik, ya kayaknya sih laporan kalian nggak akan dibaca deh, ya. Jadi judul pun, penulisan judul penulisan judul pun harus juga menarik, harus memuat langsung inti dari pembahasannya ada di dalamnya. Kalau dilihat dari judulnya saja kurang menarik, ya pembahasannya tidak akan dilihat. Saya rasa seperti itu, ya. Jadi penggunaan bahasanya yang logis, masuk akal, ya. Nggak usah dibuat-buat, bahasanya yang pas, isinya berbobot, pembahasannya berarti harus yang berbobot, seperti itu ya. Itu ciri-cirinya. Ada yang pertama mengandung fakta, objektif, tidak memihak, kemudian harus lengkap dan sempurna, kemudian tidak menyinggung, ya sama ya dengan yang objektif tadi, dan ada poin yang terakhir, disajikan secara menarik agar laporan kalian itu bisa dibaca dan menjadi wawasan tambahan bagi sang pembaca. Kalau judulnya tidak menarik, ya nggak akan dibaca pastinya, ya nggak. Jadi bermula dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang menarik pasti dibaca, ya. Tapi jangan lupa, walaupun kalimatnya kalian buat semenarik mungkin, tapi harus logis tetap.
atau harus memuatnya fakta. Lanjut ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Dilihat dari pengertiannya Pak ya, kalau tadi teks laporan hasil observasi kok seperti deskripsi Pak sih ya. Seperti teks deskripsi sih Pak, kok menjelaskan tentang sesuatu secara rinci dan berupa fakta. Isinya fakta. Ya memang hampir mirip. Namanya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi itu memang memiliki bentuk yang hampir sama dengan yang namanya deskripsi teks. Tapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut itu berbeda. Kita lihat ya. Ini kata-kata yang saya buat adalah pada umumnya teks laporan hasil observasi memiliki bentuk yang hampir sama, hampir mirip ya, dengan teks deskripsi. Tetapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut memiliki perbedaan. Kalau teks laporan hasil observasi atau teks laporan secara umum itu menggambarkan tentang sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya tanpa adanya opini, ya, tanpa adanya opini dari penulis. Jadi penulis ketika menuliskan sebuah teks laporan hasil observasi tidak ada sedikit pun unsur subjektivitas atau ngarang, itu tidak ada. Semuanya hasil dari pengamatan dan langsung ditulis pada sebuah laporan. Makanya disebut teks laporan hasil observasi. Sedangkan kalau teks deskripsi menggambarkan secara khusus, unik dan individual, dan menggambarkan sesuai dengan sudut pandang penulis. Nah ini bedanya. Kalau deskripsi, contohnya saya ingin menggambarkan tentang kamar saya. Berarti itu kan persepsi saya. Mohon maaf. Kalau deskripsi itu berarti ada unsur campur tangan dari penulis dalam hal penulisannya. Ingin menggambarkan tanaman, yaitu berarti versi saya. Ingin menggambarkan tentang suasana di stadion, yaitu versi saya. Ingin menggambarkan suasana Idul Adha di masjid saya, itu berarti pandangan saya. Tapi kalau teks laporan hasil observasi, walaupun saya penulisnya, tapi saya tidak berhak untuk membuat atau mengarang laporan tersebut, gitu ya. Jadi sama-sama melalui pengamatan, tapi bedanya kalau teks laporan hasil observasi itu sesuai dengan fakta, sedangkan kalau teks deskripsi itu bisa ada campur tangan dari sang penulis, gitu ya. Lanjut. Apa sih tujuan komunikatif dari teks laporan hasil observasi ini sih? Kalau tujuan yang utama sih sebenarnya memberikan wawasan, ya, dari hal yang pernah diteliti kemudian disampaikan dalam bentuk laporan. Dari kita yang membaca itu, dari membaca saja kita sudah paham apa sih, oh ternyata seperti ini, dan kita yakin. Kenapa kita yakin? Karena teks laporan hasil observasi ini pasti fakta, karena kalau tidak fakta pasti bukan laporan hasil observasi. Paham ya? Jadi gini, menyampaikan informasi, tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya, secara umum, tidak ada subjektivitas, tidak ada sudut pandang penulis. Sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis yang dideskripsikan, yang diutarakan, yang digambarkan, dapat melalui contohnya gejala alam, lingkungan, benda buatan manusia, atau gejala-gejala sosial lainnya. Mohon maaf. Yang intinya yang namanya laporan hasil observasi itu ya tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih, memberikan wawasan tentang sesuatu hal, entah itu tentang kejadian alam, tentang manusia atau perilaku manusia atau adat istiadat, gejala sosial yang tadi maksudnya, kemudian benda buatan manusia dan lain sebagainya. Intinya adalah memberikan informasi yang jelas, fakta, logis, dan sempurna. Itu ya. Kemudian lanjut, kemudian kaidah kebahasaan teks observasi. Sebenarnya ini kalau kaidah kebahasaan kita akan coba bahas secara mendalam, tapi untuk kali ini mungkin yang penting kalian memahami apa yang menjadi patokannya saja dulu, karena kita masih punya beberapa pertemuan, gitu ya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan frasa nomina, atau di frasa nomina tersebut juga diikuti satu jenis serta deskripsi. Nah,
pertanyaannya adalah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, frasa nomina itu apa sih? Nah, kita berbicara panjang lebar tentang frasa nomina, tapi frasa nomina kalian belum mengetahui. Intinya gini, frasa nomina itu merupakan sekumpulan kata yang mengandung setidaknya satu kata benda, gitu ya. Atau frasa nomina merupakan hasil pengembangan dari nomina kata benda, gitu. Ada contoh-contohnya, misalnya gitar listrik, ya, ada penggabungan kata gitar dan listrik, tapi memiliki makna satu, itu frasa nomina, ya. Kemudian apalagi ya, banyak ya intinya. Contohnya layar kaca, ada layar, ada kaca, tapi maknanya satu, layar kaca itu TV, gitu ya. Tuh. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan verba relasional. Verba relasional itu contohnya ya tadi bisa dilihat ini ya. Ada ialah, merupakan, kemudian yaitu, adalah, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, dan lain sebagainya. Namanya juga teks laporan hasil observasi. Kita mengobservasi tentang sesuatu, di situ harus ada pengertiannya, ya ya. Ada kata-kata merupakan dan lain sebagainya. Maaf. Kemudian yang selanjutnya, unsur kebahasaan yang nomor 3 adalah menggunakan verba aktif. Verba aktif itu berarti untuk menjelaskan sebuah perilaku, ada perbuatan. Nah, misalnya kalau di sini saya kasih contoh saja, bertelur, itu berarti melakukan melakukan produksi telur, itu namanya bertelur. Karena ada imbuhan gitu ya. Memukul, nah bisa ya. Berarti itu melakukan pukulan. Makan. Jadi kalau makan itu kamu memasukkan sesuatu ke dalam, memakan itu lebih bagus lagi, gitu ya. Verba aktif. Kemudian lanjut, ada menggunakan sebuah kata penghubung, konjungsi. Nah, cuma konjungsinya kalau di sini berbeda-beda. Kalau konjungsi secara umum kan ada dan, kemudian atau. Nah, kita coba klasifikasikan, ada konjungsi tambahan seperti dan, serta, itu kan tambahan. Misalnya gini, konjungsi tambahan itu, saya sendiri ditambah istri saya dan istri saya serta istri saya, seperti itu ya. Oke, good. Kemudian perbedaan, berbeda dengan, itu contohnya. Kemudian persamaan ya, maaf, sebagaimana, seperti halnya dirimu yang mencintai dirinya, saya juga sama, gitu. Jadi ada persamaan. Kemudian pertentangan, contohnya ada apa nih, sedangkan, tetapi. Pertentangan ini, aku mencintaimu sedangkan kamu mencintainya, itu ada pertentangan. Bertepuk sebelah tangan, ini bertepuk sebelah tangan, nah itu kan nggak bunyinya kan. Kemudian lanjut, ada unsur kebahasaan selanjutnya, ada menggunakan paragraf, ya. Harus disusun menjadi sebuah paragraf. Yang namanya teks laporan hasil observasi itu harus dalam bentuk paragraf. Kalau cuma tulisan-tulisan tapi tidak ada unsur menjadi sebuah paragraf, itu bukan juga disebut laporan, itu malah seperti catatan-catatan biasa. Tapi kalau laporan itu harus dibuat menjadi sebuah paragraf yang baik, kemudian ya unsur-unsur struktur seperti tadi dimasukkan, itu baru namanya teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keilmuan. Nah, ini bedanya. Kalau teks deskripsi atau teks yang lain selain teks laporan hasil observasi, itu tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa keilmuan. Malah justru kalau teks yang lain kecuali teks laporan hasil observasi, itu malah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang itu mudah dipahami. Tapi kalau teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan kaidah keilmuan atau kata-kata keilmuan. Contohnya teknis. Mohon maaf, contohnya herbivora. Tidak semua orang paham tentang kalimat atau kata herbivora, ya kan? Atau degeneratif, osteoporosis, tulang ropos dan lain sebagainya. Masuk banyak. Mohon maaf ya, sebenarnya masih kurang enak badan, tapi karena ini adalah salah satu tanggung jawab, saya sampaikan saja. Jadi mohon maaf kalau kalian terganggu ini ya. Makanya kita sama-sama berdoa semoga ya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita lanjut. Jadi paham ya, berbeda dengan
teks laporan observasi dengan teks yang lain. Kalau teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan kata-kata yang sifatnya itu mengandung unsur keilmuan. Ya, istilah-istilah tertentu yang di situ unsurnya itu keilmuan. Berbeda dengan teks yang lain. Kalau teks lain itu harus lebih mudah dipahami, bahasanya jangan terlalu susah-susah. Tapi kalau laporan hasil observasi itu harus ada unsur keilmuannya atau ilmiahnya, gitu ya. Maaf. Kemudian selanjutnya, kalau dari penjelasan tadi ya, seperti kaidah kebahasaan, kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri harus dihafalkan loh ya, jangan dipahami saja tapi dihafalkan. Mengandung fakta, objektif, sempurna dan lengkap penulisannya, kemudian tidak menyimpang atau tidak mendukung salah satu atau bagaimana gitu penjelasannya. Kemudian juga disajikan secara menarik. Sekarang kalau saya akan tanya seperti ini. Nah, apa yang Anda pikirkan atau apa yang ada di pikiran Anda tentang, kalau saya menayangkan ini, COVID-19? Apa kira-kira? Pasti kalian langsung berpikirannya adalah virus, pandemi, penyakit, hilang rasa, hilang penciuman. Nah, dari kalimat-kalimat yang disebutkan tadi disusun menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks, kemudian diberikan alasan-alasan atau keterangan umum yang sifatnya logis dan memiliki unsur keilmuan, maka jadilah menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Itu. Ya. Jadi kalau saya menanyakan apa sih COVID? Ya. Apa sih COVID itu apa? COVID-19 itu apa? Pasti di benak kalian ada yang menyatakan penyakit, ciri-cirinya hilang rasa, kemudian penyembuhannya dengan vitamin C misalnya, jamu, ya gitu. Jadi apa yang muncul di benak kalian, kemudian dirangkai menjadi sebuah karangan atau teks, ada unsur objektivitasnya, diberikan unsur logisnya, dirangkai menjadi sebuah paragraf, kemudian melalui hasil pengamatan kalian sendiri, bisa lihat dari Google, kemudian informasi dari berita, bagaimana virus ini menyebar, bagaimana penanganan, itu merupakan hasil pengamatan. Kalau kalau kalian sudah mengamati, kemudian ditulis menjadi sebuah laporan, jadilah laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Saya ulangi. Kalau sekarang saya akan tulis di sini misalnya nih. Bisa nggak nih ya? Saya akan tulis ini. Cinta. Wah. Tapi kalau ini nggak bisa sih ya, nggak bisa diteliti. Nah, bisanya cuma dirasakan. Iya. Saya akan tulis sebenarnya ini, contohnya. Yang bisa diamati ya. Ini aneh nih. Sambal. Apa yang salah dengan sambal? Sambal itu ya, ada dua versi yang mengatakan, atau dua orang yang mengatakan bahwa sambal itu bisa membuat salah satu alternatif diet. Karena dengan kita makan banyak cabai yang mengandung vitamin C banyak, itu bisa membakar lemak. Tapi sayangnya, dengan cara kita memakan menggunakan sambal, nafsu makan kita akan bertambah. Ada dua hal di situ yang aneh, ya. Makanya ini kalau kalian bisa teliti, kalian observasi menggunakan data, keterangan dan lain sebagainya, ya. Data-data yang kalian peroleh mungkin dari mengamati atau dari apapun itu, nanti jatuhnya juga apa menjadi sebuah laporan hasil observasi. Seperti itu. Jadi jangan membuat diri kalian apa sih contohnya teks observasi, bagaimana cara membuatnya? Nggak usah repot-repot. Pikirkan satu permasalahan sosial misalnya, ataupun lingkungan kalian apa, ataupun benda atau dan lain sebagainya. Ingat, yang namanya teks laporan hasil observasi itu bisa benda, bisa manusia, bisa gejala sosial, gejala alam dan lain sebagainya. Ketika di situ teks tersebut diselingi dengan unsur
seperti objektivitas, kemudian lain sebagainya itu bisa dijelaskan melalui tulisan, jadilah laporan teks observasi. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian sekian dan terima kasih. Kami harap atau saya harap kalau misalnya ada pertanyaan mengenai laporan hasil observasi, kalian bisa chatting saya, bisa menghubungi saya di nomor pribadi saya. Nanti kalau misalnya kurang paham, kalau penjelasan semacam ini menurut kalian bisa paham, ya bagus, keren ya. Cukup sekian dari saya, Pak Ale atau Nur Fikri Arifasi, itu nama saya sudah saya tulis lengkap ya. Mengenai materi yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan sebagainya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Khairul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.